Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan bercerita tentang akhir dari cerita Jembatan Horor season 14 yang berjudul Belum Berakhir. Selamat mendengarkan. Jembatan Anita masih dipenuhi warga kampung ketika tiba-tiba sosok Ki Bulus keluar ke permukaan air dengan napas terengah-engah. Setelahnya disusul Restu dan Kris Hadi yang membawa Patir. Alpi nyaris tak percaya ini. Ia memekap bibirnya dan menitikkan air mata tanpa sadar. "Patir!" kata Alpi. Ia berlari menuruni tangga batu bata menuju tepi sungai. Warga lain menyusul, berbondong-bondong mencoba membantu. Tanpa diduga, banyak sekali pemuda-pemuda yang mendadak muncul dari dalam air. Seketika jembatan Anita dipenuhi dengan deru tangis haru. Banyak warga yang bertemu lagi dengan anak-anaknya yang telah lama menghilang. Ambulan datang tak lama setelah salah seorang warga menelepon rumah sakit. Patir segera diboyong setelah diberi pertolongan pertama. Alpi masih terus menangis. Tak percaya adiknya sudah ada di hadapannya. Saat pertama kali melihat Patir, Alpi nyaris tak percaya mengingat banyak warga yang memberi keterangan bahwa anak-anak mereka telah banyak yang menghilang sejak setahun lalu. Alpi pantas mengira adiknya juga menghilang dalam waktu yang lama. Namun ternyata Patir kembali, meski Patir tampak pucat dengan luka mengerikan di bagian leher. "Patir baik-baik saja kok," Restu menenangkan. Di perjalanan menuju rumah sakit, Alpi tak hentinya menangis. Baru kali ini Restu melihat Alpi tampak begitu rapuh. "Restu benar, Patir gak apa-apa kok," Kris Hadi meyakinkan. Alpi segera mengusap air matanya, baru sadar jika tangisannya telah jadi pusat perhatian. "Dia cuma butuh banyak istirahat," saut Ki Bulus, dan Alpi mengangguk. Ia pun yakin bahwa Patir akan baik-baik saja. Lagi pula ia menangis bukan karena melihat Patir yang terluka. Ia menangis karena terharu melihat sosok adiknya yang kembali. Sosok nakal dan jahil, si Bosi yang selalu seenaknya sendiri. Sosok Patir, adiknya yang so ganteng tapi kenyataannya memang benar. Alpi sedikit tersenyum jika mengingat kelakuan adiknya. Rasanya ia tak sabar menunggu hingga Patir sembuh dan kembali ke rumah, menjalani kehidupan mereka seperti biasanya. Lalu cerita kembali ke Alpi lagi. Alpi mungkin bisa bernapas lega melihat Patir pada akhirnya kembali. Setelah beberapa hari, ia menghilang misterius, tanpa jejak tentunya. Remaja itu masih terkulai di ranjang ruang rawat. Kata dokter, kondisinya sudah membaik dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetap saja melihat kondisi Patir semalam saat Patir baru saja ditemukan. Alpi sukses dibuat lemas saat melihat banyaknya darah yang mengalir di bagian lehernya. Adiknya itu juga sangat pucat seperti mayat. Sepanjang malam, Patir terus mengigau, menyebut nama Kak, kakak, kakak dan kakak. Alpi senang setidaknya itu membuktikan bahwa bukan hanya ia yang merindukan adiknya. Tapi Patir juga selalu menyebutnya dalam tidur. Meski begitu, melihat Patir yang demam tetap saja membuatnya khawatir. Alpi hanya bisa mengusap kening Patir dan berbisik kalau ia selalu di sampingnya. Restu menyentuh bahu Alpi yang sejak semalam sama sekali tidak tidur. Gadis itu terus menjaga Patir, seolah takut jika adiknya menghilang lagi. Merasa bahunya disentuh, Alpi menengok pada Restu yang berdiri di sampingnya. Pemuda itu juga tak tidur semalaman, menemani menjaga Patir. Demikian juga dengan Ki Bulus dan Kris Hadi yang duduk di belakang Alpi. "Makasih Pak," mata Alpi berkaca-kaca saat mengatakan itu. "Saya banyak berhutang sama Bapak."
Restu menggeleng. Saya nggak begitu berguna. Alpi menggeleng. Enggak. Fatir bisa ketemu juga karena kerja keras Bapak. Karena Ki Bulus membantu kita. Restu menoleh pada Ki Bulus. Namun lelaki itu pun menggeleng. Allah yang telah membantu kita. Alpi dan Restu tersenyum bersamaan. Saya lapar, mau nemenin ke kantin? Restu mengusap perutnya. Dosen muda itu memajang wajah paling malas, membuat Alpi neg saja. Temani dia Al, Kris Hadi yang meminta. Ini perintah ayah, tolong temani calon menantu ayah ya. Ayah. Pagi ini semua sudah kembali seperti semula. Ayah sudah bekerja seperti biasa, dan Alpi berperan sebagai pengganti ibu. Bangun pagi, menyiapkan sarapan meski cuma sebatas roti bakar dan menuang susu. Membangunkan Fatir meski yang dibangunkan sudah terbangun lebih dulu. Bahkan remaja itu sudah rapi dengan setelan seragam putih abu-abu itu. Loh, sudah mau masuk sekolah? Tanya Alpi ketika melihat Fatir berdiri di depan cermin sembari mengenakan dasi. Awalnya Alpi hanya berniat membangunkan Fatir untuk sarapan, minum obat, dan memintanya beristirahat kembali. Udah kangen sekolah lagi? Saut Fatir, tanpa mengalihkan perhatiannya pada Alpi. Kangen sekolah atau Bu Mutia? Ledek Alpi. Ia terkekeh saat melihat Fatir sontak memutar pandangan ke arahnya dengan gurat muka menahan jengkel. Berisik, gumam Fatir sambil lalu. Ia melewati Alpi dan keluar dari kamar begitu saja. Dengan langkah cepat, ia menuruni anak tangga menuju lantai dasar rumahnya dan bergegas menuju dapur. Alpi mengekor di belakangnya. Di dapur hanya ada meja bundar dan 2 kursi yang biasanya mereka gunakan untuk makan berdua. Sampai di dapur, Fatir langsung duduk di salah satu kursi dan mencomoti roti bakar lalu melumatnya dalam mulut. Alpi tidak pernah menatap sarapan pagi di ruang makan jika ayahnya tidak ada di rumah. Kakak yang pemalas, bahkan gadis itu tidak menyiapkan menu lain selain roti bakar dan susu. Kadang Alpi juga tak sadar jika di lemari kabinet dapur sudah tidak ada selai. Jadi hanya ada roti tawar yang dipanggang seperti kemarin. Bu Mutia berkali-kali menelpon pas kamu gak masuk sekolah. Alpi masih saja menggoda saat ia memulai sarapannya. Mulutnya dipenuhi roti namun masih sempat melempar ledekan. Hal inilah yang selalu ia rindukan. Sepertinya semua sudah kembali seperti sedia kala. Saat pagi rutinitasnya adalah berdebat kecil dengan adiknya dan melihat Fatir sewot adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Seperti sekarang saat Alpi mendapati adiknya mengunyah roti dengan kalap sembari mengomel. Jangan bahas Bu Mutia lagi. Sudah kubilang aku gak suka tante-tante. Alpi tergelak. Hei, gak sopan banget kamu. Siapa yang kamu sebut tante-tante? Fatir tak menjawab, melainkan terus mengunyah sarapannya. Lalu tersedak dan terbatuk-batuk. Alpi meraih gelas dan menuangkan susu lantas memberikannya pada Fatir pelan-pelan. Fatir menenggak isi gelas hingga susu itu tandas. Jodoh itu gak harus cowoknya yang lebih tua kan? Lagian Bu Mutia juga gak tua-tua banget. Palingan 8 tahun lebih tua darimu. Fatir melengos. Bahasa inilah yang sebenarnya paling ia hindari. Berangkat yuk, takut telat. Fatir selesai lebih dulu. Ia keluar dari dapur menuju ruang tamu. Ada tasnya di ruang tamu. Perasaannya tadi masih di kamar. Alpi yang menyiapkan. Ia menoleh ke dapur, melihat Alpi yang masih mengunyah sarapan. Sejak kejadian buruk itu, Alpi memang lebih perhatian. Nyebelinnya memang tetap. Tapi setidaknya Fatir yakin kalau tak ada orang yang menyayanginya melebihi Alpi. Sosok yang menjaganya sejak ia kehilangan ibunya ketika masih SD. Tak lama setelah menyelesaikan sarapan, Alpi segera menyandang tas, ranselnya, dan bergegas berangkat. Fatir sudah menunggunya di mobil sembari memainkan ponselnya. Alpi tersenyum, lantas melanjutkan mobilnya menuju sekolah Fatir. Menghubungi Bu Mutia kalau hari ini sudah mulai masuk sekolah ya. Alpi terkikik. Tanpa melihat ke arah Fatir, ia tahu bahwa muka Fatir pasti sangat jengkel.
terbukti saat Fatir langsung menyimpan ponselnya ke saku celana dan membuang pandang keluar jendela mobil. Fatir tak acuh meski Alpi beberapa kali mencoba mengajak bicara. Prinsip Fatir saat ini tidak akan menyahut jika membahas Bu Mutia. Makin diladeni, makin menjadi kakaknya itu. Belagu. Fatir bungkam, tak merespon meski Alpi beberapa kali mencolek lengan, pipi, sampai mengacak rambut Fatir. Alpi baru terdiam saat menyadari di mana posisi mobilnya sekarang. Jembatan Anita. Gadis itu terbelalak, sungguh ia tak sadar jika mengarahkan mobilnya ke daerah Pakis dan melintasi jembatan Anita. Saat melintasi jembatan Anita, pandangan Fatir terpaku pada sosok berdres putih di seberang jembatan. "Anita!" gumamnya pelan, namun Alpi dapat mendengarnya. Saat itu tangan kiri Alpi sontak meraih kepala Fatir, lalu memaksanya agar tak melihat ke arah luar jendela lagi.